Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, maka saya harus melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, dia melakukannya sendiri. Kita tahu tatkala dia disalibkan di kayu salib, dia mengatakan ampunilah mereka yang melakukan hal ini, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itulah kebesaran, kemuliaan, dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Hal yang benar itu ialah bahwa kita saling mengampuni satu sama lain. Hal yang benar itu ialah kita jangan menyesatkan satu sama lain. Tapi juga hal yang benar itu ialah bahwa kita teguh dalam iman kepercayaan kita. Yang penting kita yakini bahwa dalam iman akan Yesus Kristus, iman akan gereja Katolik itu, dalam gereja itulah saya menemukan kebaikan, kebenaran yang menjadi pegangan hidup bagi kita. Maka marilah saudara-saudari, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh pemazmur tadi ya, yang kita terus-menerus mengulangnya berapa kali tadi. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem, wahai kawan, tergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita pagi hari ini datang ke hadapan Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini. Pertama-tama kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Sambil kita juga bersyukur atas anugerah-anugerah yang diberikannya pada hari-hari yang lalu. Ucapan syukur itu kita ungkapkan, kita nyatakan dalam doa syukur agung yang biasanya menjadi bagian utama dari perayaan Ekaristi. Sekaligus juga kita mau mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan agar kita menjalani kehidupan ini selaras dengan kehendak-Nya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, nanti kita dengarkan baik-baik dari bacaan pertama maupun dari Injil. Dalam Injil khususnya diingatkan agar kita berjuang, berusaha sambil mohon kepada Tuhan agar diberikan iman walaupun sebesar biji sesawi, biarlah kita memiliki iman yang kuat. Karena para rasul kemudian meminta kepada Yesus, Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Dengan intensi ini, mari kita rayakan Ekaristi ini. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak berjumpa dengan Tuhan dan menyampaikan intensi kita secara layak. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Itulah permohonan para rasul tatkala mendengarkan bimbingan Tuhan, firman Tuhan yang berkaitan dengan pertama hal menyesatkan dan hal penyesatan, dan juga berkaitan dengan bagaimana harus bersikap terhadap orang yang menyesal dan mohon pengampunan. Tambahkanlah iman kami. Iman itu berarti seorang mengikatkan diri karena dia meyakini bahwa pada dia yang dia ikatkan diri itu ada kebenaran, ada kebaikan. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Kristus Yesus, berarti kita mau mengikatkan hidup kita ini menurut apa yang diajarkan, apa yang dibimbing, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan bisa melalui sabdanya, firman-Nya, tapi juga melalui apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, tindakan Yesus sendiri. Maka kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, maka saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus hari ini antara lain, pertama, janganlah menyesatkan orang. Memang Yesus mengajak kita untuk buka mata. Dalam hidup kita sehari-hari ini ada orang-orang yang memang mau menyesatkan orang.
entah misalnya kan penipuan-penipuan dalam bidang ekonomi. Kita tahu toh ada orang yang mengkampanyekan investasi bodong, ada yang tertipu oleh rayuan-rayuan atau iklan-iklan yang hebat-hebat tapi sebenarnya tidak ada dasar. Banyak orang akhirnya tertipu karena itu. Ini kan salah satu cara orang menyesatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Tapi ada juga orang yang mau menyesatkan orang-orang yang percaya, yang beriman. Ada yang berkampanye mengatakan, iman kamu itu tidak masuk akal. Kitab suci kalian itu tidak benar. Nah, itu kan usaha-usaha untuk menyesatkan orang yang percaya kepada, misalnya dalam hal ini, kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Kan ada juga yang menyesatkan kita. Ngapain kamu ikut Ekaristi? Itu bukan tubuh Kristus. Ngapain kalian orang Katolik itu mengaku dosa? Bertobatlah dan cukup sampaikan kepada Tuhan, kan? Ini penyesatan. Ajaran yang menyesatkan kita, menyesatkan yang percaya. Dalam hal ini Yesus mengingatkan kita. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul, tambahkanlah iman kami. Supaya iman kami itu tidak goyah oleh penyesatan-penyesatan yang tampaknya bagus, tampaknya mungkin masuk akal, tetapi sebenarnya itu tidak selaras dengan iman kita. Maka kalau seorang memiliki iman yang kuat, dalam artian dia terikat benar-benar pada apa yang diajarkan oleh Yesus dalam gereja Katolik, maka dia tidak akan terombang-ambing, dia tidak akan tergoyahkan oleh ajaran-ajaran lain yang menyesatkan. Dalam hal ini memang kita berdoa, kita mohon Tuhan tambahkanlah iman kami, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang termakan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat itu ada, dan selalu mengganggu. Tapi bagi kita itu adalah satu cara di mana kita harus berjuang, berusaha untuk meneguhkan iman kepercayaan kita. Dan saya meyakini, saudara-saudari, iman akan Yesus Kristus itu akan menuntun kita untuk menjadi manusia yang bukan manusia yang sombong, bukan manusia yang mau mencelakakan orang lain. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah menyesatkan orang lain. Janganlah tidak mau mengampuni orang. Ampunilah dia. Bukankah itu suatu tindakan yang baik? Menerima orang lain walaupun dia sudah bersalah. Siapakah saya? Saya kan manusia biasa yang bisa salah juga dalam hidup ini. Maka Yesus memberikan satu ajaran yang menurut saya dan saya yakini itu akan membantu saya untuk bertumbuh menjadi manusia yang semakin baik, karena hidup kita itu dikatakan baik kalau saya bisa menghormati sesama saya, menerima sesama saya sebagai saudara, walaupun ada perbedaan, tidak apa-apa, biarlah dia bertumbuh, saya juga bertumbuh, saya tidak mencelakakan dia. Dan memang itulah ajaran Yesus. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, maka saya harus melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus itu. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, dia melakukannya sendiri. Kita tahu tatkala dia disalibkan di kayu salib, dia mengatakan ampunilah mereka yang melakukan hal ini, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itulah kebesaran, kemuliaan, dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Hal yang benar itu ialah bahwa kita saling mengampuni satu sama lain. Hal yang benar itu ialah kita jangan menyesatkan satu sama lain. Tapi juga hal yang benar itu ialah bahwa kita teguh dalam iman kepercayaan kita. Yang penting kita yakini bahwa dalam iman akan Yesus Kristus, iman akan gereja Katolik itu, dalam gereja itulah saya menemukan kebaikan, kebenaran yang menjadi pegangan hidup bagi kita. Maka marilah saudara-saudari, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh pemazmur tadi ya, yang kita terus-menerus mengulangnya berapa kali tadi. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mudah-mudahan kita yang merayakan Ekaristi atau siapa saja yang berdoa, yang merayakan Ekaristi dimanapun, merasakan dirinya
atau dipandang sebagai orang yang memang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kita dalam Ekaristi ini mencari Tuhan, bukan mencari diri kita sendiri. Tatkala kita mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan darinya. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menurun atas saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.